Kita ini diciptakan untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga. Selama kita hidup, kita akan berjalan nih, di dalam kehidupan ini kita berjalan. Apa yang harus kita lakukan gitu? Karena seperti yang lalu sudah kita belajar, ketika kita tidak paham tentang kebenaran, firman Tuhan pun, kebenaran pun bisa menjadi kebodohan. Itu yang mengerikan. Firman Tuhan jadi kebodohan. Disuruh mengampuni, susah, karena bagi dia itu kebodohan. Karena nggak paham firman. Bapak, terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan. Roh Kudus, pada saat ini Engkau mengambil alih, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Engkau sendiri yang meneduhkan hati kami Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi konselor agung kami, penasehat kami. Kami mau belajar dan kami mau mengerti, dan terlebih lagi Tuhan, pewahyuan-Mu harus melekat di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku yang luar biasa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kita sambut firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Khotbah saya sekarang ini sebenarnya prequel sebelum yang harusnya dihotbahkan itu ada di bulan lalu. Jadi ini sambungannya, bukan sambungannya, sebelumnya harusnya ini. Tapi ada kesinambungannya, kalau Bapak Ibu belum lihat, silakan ditonton untuk jadi bahan pelajaran. Supaya kita makin mengerti untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan itu sangat-sangat luar biasa pentingnya. Sangat penting, dan itu menjadi core atau pusat dari kehidupan kekristenan. Hari ini kita akan belajar tentang hal yang sederhana yang sudah sering mungkin dihotbahkan, namanya pengenalan akan Tuhan. Supaya kita betul-betul mengerti esensi dari pengenalan sama Tuhan. Ya. Yohanes 14 ini berbicara soal rumah Bapa, dan seringkali kalau kita baca rumah Bapa kita berpikir bahwa nantinya kita akan memang kembali ke sana dan kita dipersiapkan untuk sana. Betul, itu semua betul. Tetapi di dalam hidup ini dibagi dalam dua bagian. Kita ini diciptakan untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga. Selama kita hidup, kita akan berjalan nih, di dalam kehidupan ini kita berjalan. Apa yang harus kita lakukan gitu? Karena seperti yang lalu sudah kita belajar, ketika kita tidak paham tentang kebenaran, firman Tuhan pun, kebenaran pun bisa menjadi kebodohan. Itu yang mengerikan. Firman Tuhan jadi kebodohan. Disuruh mengampuni, susah, karena bagi dia itu kebodohan. Karena nggak paham firman. Saya nggak katakan itu gampang, tapi akan makin sulit ketika orang-orang tidak mau mengerti firman Tuhan dan tidak mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita tidak mau bertumbuh, kita hanya berpikir bahwa saya akan bertumbuh secara organik, secara biasa saja, secara saya datang ke gereja, saya ada ide dalam ibadah, saya mungkin ikutan ibadah FA, saya akan bertumbuh dengan sendirinya. Enggak selalu begitu. Ada selalu di dalam kehidupan kita yang menjadi sebuah kesadaran setiap hari, yang saya kalau bangun pagi itu, saya harus hari ini makin kenal dengan pencipta saya. Saya bukan sekedar baca Alkitab, tapi saya membiarkan Alkitab membaca saya. Itu lebih dalam lagi. Masuk ke dalam dimensi yang lebih melekat sama pencipta kita, sama Allah Elohim kita. Yohanes 14 ayat yang kelima mengatakan begini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini bicara soal perjalanan hidup. Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya. Nah, kita sering kali berpikir bahwa ayat ini buat orang-orang yang gak percaya Yesus kok. Orang-orang yang belum kenal Tuhan ya dikasih ayat ini. Betul. Tapi buat kita pun seringkali kita tidak mau tahu tentang hal ini, dan kita akhirnya dibutakan, dan akhirnya kita mempunyai jalan-jalan sendiri. Contohnya gini, ya kita baca dulu. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteksnya orang Kristen. Orang Kristen yang ada di dalam gereja. Sekali lagi, jangan mendiskreditkan sebuah ayat dan katakan itu bukan buat saya. Kita sekarang balik ayat ini, kita balik. Ya. Jalan, kebenaran, hidup. Saya hidup nih sekarang. Kita balik ya, saya hidup. Ketika saya hidup, saya mau mengerti arti daripada hidup. Dan sudah pastinya saya mau mengerti tentang kebenaran. Karena gimana pun juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita terdorong pasti untuk hidup benar. Pasti seperti itu. Saya mau mengerti arti hidup,
Saya mau mengerti tentang kebenaran. Nah kemudian Yesus katakan begini, kalau kamu mau mengerti arti hidup, kamu mau mengerti tentang kebenaran, akulah jalannya. Jangan pakai jalan kamu, jalan aku, caranya aku. Nah seringkali orang Kristen bilang gini, aku mau ngerti Tuhan kenapa aku ada, aku mau mengerti tentang kebenaran ketika aku berhadapan dengan pergumulan hidup, aku mau mengerti bagaimana aku harus mengatasinya dan lain sebagainya. Tetapi ketika masuk ke dalam jalan, kita katakan nggak mau Tuhan, pakai jalan saya. Akhirnya yang terjadi, orang-orang Kristen pun yang sudah lama ikut Tuhan pun nggak ngerti-ngerti Tuhan, nggak paham-paham siapa Tuhan. Nggak kenal Bapa kita, nggak kenal hatinya, apalagi hatinya, nggak kenal hatinya. Yang terjadi apa? Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kerjaannya nanya terus. Nggak apa-apa loh bertanya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ikut Tuhan dan masih tanya, masih trying to figure out, gimana nih Tuhan maksudnya apa ya? Nanyanya sama orang lain, bukan sama Tuhan ya. Kadang-kadang saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lucu, yang aneh-aneh dari jemaat-jemaat yang sudah lama ikut Tuhan. Dalam hati saya, ini orang kemana aja ya? Kok nggak ngerti-ngerti ya hal-hal sederhana kayak begini misalnya gitu. Contoh kecil aja lah, contoh kecil. Banyak orang tetap berpikir bahwa penyakit dari Tuhan. Saya berbuat salah Pak, makanya saya sakit, Tuhan lagi memberikan ini kepada saya supaya saya bertobat. Itu hal-hal sederhana yang ngawurnya luar biasa sebenarnya. Akhirnya hidupnya penuh dengan condemnation, dengan penuduhan. Nah, kehidupan ini, kita ini seringkali saya bertemu dengan orang-orang agnostik, ateis, orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Ketika mereka mau bertanya begini, mereka bilang, apa yang saya bisa dapat kalau saya ikut Tuhanmu? Apa yang saya bisa dapat kalau saya ikut Tuhanmu? Alkitab ketika dibuka bisa memberikan jawaban apa bagi saya? Seringkali ketika orang-orang seperti itu bertanya, seringkali juga itu gambaran bagi anak-anak Tuhan juga. Seringkali kita tidak mau hubungan sama Tuhan, kita mau langsung dapat jawaban. Saya buka Alkitab, dapat jawaban. Saya bertanya sama hamba Tuhan, dapat jawaban. Alkitab bukan buku filosofi, bukan buku rumus. Dibuka ada rumusannya. Alkitab adalah buku surat cinta dari Tuhan kepada kita. Yang kita wajib mengerti bahwa isi hati sang penulis ini apa. Jadi caranya adalah bagaimana saya bisa mengerti kebenaran dan semua yang surat cinta itu bisa saya pahami, saya harus kenal dulu sama yang tulis. Makin saya kenal, makin menjadi pewahyuan bagi saya. Makanya banyak orang seperti begini, ya loh Pak, saya dengar khotbah Bapak ya Pak. Baru sekarang saya ngerti Pak. Karena apa? Karena saat itu baru dia kenal sama penciptanya, baru iya Pak saya dengar ulang lagi, baru saya ngerti Pak sekarang Pak. Kemarin nggak make sense Pak, nggak ngerti saya Pak. Jadi kuncinya sederhana kok, kenal aja sama dia. Kenal sama dia semuanya dibukakan. Karena apa? Kita ini manusia relasional dan komunal, diciptakannya seperti itu. Makanya kalau kita telepon bank atau apapun lah yang kita telepon terus ada mesin yang menjawab, kita kesel sendiri. Kita nungguin rekaman orang yang akan mengatakan pencet 1 atau pencet 0 supaya Anda bisa berbicara dengan customer service. Kita buru-buru pencet itu. Kita mau dengar suara orang. Bayangkan kita butuh sentuhan sebuah hubungan, sebuah relasional, sementara sama Tuhan yang dia katakan aku ini jalan loh. Kita nggak mau kenal-kenal. Yohanes 14 coba lihat. Ini setelah Thomas tanya, ya, Filipus juga tanya. Dan ini makin parah nih. Ini murid-murid Yesus semua ini. Yohanes 14 ayat 7 dikatakan begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Telah sekian lama kamu ikutan ibadah. Bolak-balik masuk gereja. Telah sekian lama kamu jadi orang Kristen. Telah sekian lama kamu dengerin firman, baca renungan. Namun engkau tidak mengenal aku. Tuhan katakan gitu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Kalau kamu kenal sama saya, firman Tuhan itu jadi merupakan pengertian bagimu gitu loh.
Jadi jangan ngerti dulu, kenalnya belakangan, nggak bisa hanya kenal Tuhan secara informatif, nggak bisa. Orang-orang nangis di dalam ibadah itu bukan berarti dia akan kenal Tuhan, enggak. Saya disentuh, tadi saya merasakan hadirat Tuhan, oke, good, bagus. Tapi ayo kenal lebih dalam lagi gitu maksudnya. Tadi pagi saya memberikan contoh begini. Kalau saya bepergian dengan Pak Petrus, Pak Petrus tadi nganter saya ke sini. Kalau saya bepergian dengan Pak Petrus pergi ke Singapura misalnya, naik pesawat, duduk bersebelahan. Dari Surabaya ke Singapura waktu cuma 2 jam. Duduk bersebelahan. Dipotong sama makan, dipotong sama istirahat. Terus mulai kenalan di pesawat. Pak, kayaknya pernah lihat deh Pak, di mana ya? Oh iya, oh Jemaat Betani. Oh iya Pak, oh iya, ngobrol. Selama 2 jam apa sih yang dapat dari dia? Informasi tentang hidupnya dia. Sampai di Singapura, tukar-tukaran nomor telepon. Pak, kalau ke Jakarta kontak saya, nanti kalau saya Surabaya saya kontak Bapak. Biasa kan begitu. Satu hari saya ketemu sama beliau di Tunjungan Plaza misalnya. Saya lagi sama keluarga saya. Saya menyapa dia dari jauh. Pak Petrus, ingat gak saya dulu duduk sebelah Pak Petrus, Pak? Ingat gak? Billy, Garuda, Singapura, Pak. Ingat gak? Oh iya, apa kabar? Katanya. Ngobrol, pas pisah, saya akan bilang sama istri saya, itu Pak Petrus dulu pernah duduk di sebelah saya. Waktu kita pergi ke Singapura berdua, naik pesawat. Itu kenalan saya, kenal sama dia. Bayangkan kalau saya sama dia pergi ke Singapura, jalan kaki. 1 bulan baru sampai. Skenario yang kedua. Budget terbatas, bawa ransel, bawa tenda. Nginep di hotel yang mahal. Bawa tenda, bawa makanan, bawa bekal. Di hari pertama, ketika baru berjalan, itu jalurnya lewat utara, Semarang, Jakarta, Merak, ngelewatin Selat Sunda ke Lampung, terus Pekanbaru, nyebrangin pulau-pulau sampai Singapura. Yang nggak ngerti geografi pasti bingung. Hari pertama, ketika baru jalan, kenalan juga. Namanya siapa? Informasi kok. Itu hari pertama. Hari kedua, nggak mungkin nanya nama lagi. Pak, mohon maaf, namanya siapa Pak? Kemarin aku lupa Pak. Karena ini botak jadi nguap semua memorinya Pak. Gak mungkin, hari kedua udah ngomongnya lebih dalam, ngomongin masa lalu, ngomongin pergumulan hari ini, ngomongin harapan masa depan. Terus kemudian kami melewati suka dan duka sama-sama, hujan banjir kering sama-sama. Tiba-tiba Indomie tinggal 1 makan berdua. Setiap malam tidur di tenda, lama-lama kita tahu yang ngoroknya yang lebih keras siapa. Saling mengenal 1 bulan jalan sama-sama. Lewati suka dan duka sama-sama. Waktu sudah selesai perjalanan, waktu saya kembali ke hadapan Bapak Ibu sekalian, saya akan bilang, itu Pak Petrus adalah sahabat baru saya. Bukan kenalan. Makanya Tuhan kalau sama kita, dia akan bilang gini, saya gak mau ikut jalanmu, kamu ikut jalan saya dong. Seringkali kita bilang, gak mau Tuhan, naik pesawat aja lebih cepat. Tuhan bilang gak, kamu mau mengerti tentang kebenaran, kamu mau mengerti tentang kehidupan, jalan sama saya. Ikuti jalan saya adalah jalannya. Tapi jauh Tuhan masak jalan kaki, proses. Lewatin lembah kekelaman berteriak kita. Tuhan lembah kekelaman, gak apa-apa kan aku sama kamu. Udah selesai lewatin 1 proses, tiba-tiba berteriak lagi, Tuhan terowongan gelap Tuhan, ujungnya aja gak kelihatan Tuhan. Tenang, kan sama aku jalannya. Kita lewati satu-satu semuanya, suka dan duka sama Tuhan. Setelah selesai, Tuhan senggol kita bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, kita terheran-heran. Kok bisa ya Tuhan aku lewati semuanya itu? Kan sama aku, Tuhan bilang. Di situ kita kenal dia. Makanya apa? Ikuti jalan dia. Diproses, terima kasih Tuhan. Susah jalannya, ikuti aja. Jalannya dia kok. Jalannya gak baik menurut kita. Tapi Tuhan bilang itu membawa ke dalam kebenaran. Baik belum tentu benar, benar pasti membawa kebaikan. Selalu gitu kok. Di dalam sesuatu yang kita anggap baik belum tentu benar. Tetapi di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Ironisnya, ini contohnya gini ya. Mama saya ini tinggal sebelah rumah saya. Papa sudah almarhum. Jadi mama ini tinggal sama adik saya dengan istrinya tinggal sama dia, nemenin dia. Jadi setiap hari kami pasti ketemuan lah, sebelah-sebelahan rumahnya. Kemarin sebelum berangkat ke sini saya sempat makan siang ke rumahnya dia, ngobrol-ngobrol. Karena papa itu dekat sekali dengan kita. Ya kita masih ngomongin papa sampai kemarin ada Father's Day kan, kita ngomongin papa.
Dari kami 5 bersaudara, kalau ngomongin papa, semuanya sama ngomongnya. Pengalamannya beda-beda. Kenapa? Karena bapaknya satu. Kita punya bapak cuma satu. Cuman kenapa yang itu gak bisa ngalamin Tuhan? Yang itu gak ngalamin Tuhan? Karena gak kenal. Makanya kan suka ada adik kakak yang ngomong begini. Adiknya misalnya ngomong gini, papa tuh gini, mama tuh gini. Terus nanti yang adiknya atau kakaknya tiba-tiba ngomong begini, enggak, papa gak gitu kali, mama gak gitu, kamu salah. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia lebih kenal sama orang tuanya. Karena ada anak-anak yang suka berontak dan lain sebagainya, gak kenal orang tuanya, ada juga kayak gitu. Makanya sering didapati ada adik atau kakaknya ngomong gitu, papa gak gitu, mama tuh gak gitu, ya kan? Satu orang tuanya, tapi bisa ada yang gak kenal. Makanya pengenalan itu penting supaya kita mengerti kebenaran dengan baik dan benar. Itu loh maksudnya. Ya. Coba lihat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Ini salah satu contoh. Kalau mau mengerti tentang apa yang surga sudah berikan bagi kita. Coba lihat 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Dan akan Yesus Tuhan kita. Kalau mau mengerti tentang kasih karunia, mau mengerti tentang damai sejahtera, kenal sama Tuhan. Itu loh. Kamu mau mengerti ini, kenal sama Tuhan. Istri saya ya, itu orangnya ketusnya minta ampun. Karena memang dia begitu orangnya. Ketus, hatinya baik. Kalau bantu orang cepat, kalau kerja cepat. Tapi ketus. Karena memang kadang-kadang salah satu kelemahannya gak sabar orangnya cepat kalau kerja. Beberapa tahun yang lalu kami ada trip ke Israel. Saya bilang gini sama dia, sayang, selama 12 hari kamu jadi ibu gembala. Kita ngegembalain 12 orang. Jangan ketus-ketus ya sayang. Oke, katanya. Satu hari kita lagi makan-makan, tiba-tiba ada satu jemaat ngomong gini, Bu, mau abon. Kan kalau pergi ke luar negeri kan bawa sambal, bawa abon, ya kan? Istri saya jawabnya gini, enggak, saya udah ada. Saya bilang, kamu jangan gitu ngomongnya. Bilangnya gini, enggak terima kasih ya Bu, gitu. Oh salah ya? Iya. Orang kalau enggak kenal dia, dipikirnya sombong, galak, segala macam. Padahal enggak gitu orangnya. Kenapa? Karena enggak kenal. Teman-temannya dia, oh kenal, saya kenal, semua kenal lah. Karena kenal kita udah kebiasaan dia begitu. Karena memang dia begitu caranya. Makanya seringkali orang-orang itu ketika membaca firman, akhirnya kecewa sama Tuhan karena gak kenal. Coba lihat Efesus 3 ayat 20. Ini ayat yang sangat populer kan? Populer ayatnya. Tapi karena gak ada pengenalan sama Tuhan, orang kecewa. Coba lihat Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wah, kalau kutip ayat ini, Tuhan sanggup Pak memberikan segala sesuatu yang melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Luar biasa Tuhan. Coba baca dulu ayat sebelumnya. Coba lihat ayat sebelumnya. Coba lihat ayat 16 sampai 19. Coba lihat. Makanya ya tokoh-tokoh Alkitab kalau berdoa bukan berdoa untuk supaya Tuhan jawab keinginannya. Enggak. Tuhan supaya Tuhan menjawab kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Pengenalan akan Tuhan. Enggak cuma minta buat dirinya sendiri. Coba lihat ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Perhatikan ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kalau Bapak Ibu tanya, kenal sama Tuhan, kenal dari mananya? Tuhan adalah kasih, itu hukum pertama. Kenalnya itu dulu aja. Yang lain-lainnya nanti makin tambah kenal. Kenali kasihnya, kenali betapa luar biasa kasihnya sama kita. Udah gitu dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu. Dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Baru ayat 20. Jadi, kalau kita ngerti, kita mengenal Tuhan, kita mengenal betul-betul kasihnya kepada saya nih.
Karena repotnya gini, orang kan suka dihotbain begini, Tuhan mengasihi kita semuanya katakan amin. Tetapi di dalam benak kita, di dalam alam bawah sadar kita katakan, ya itu kan semua orang, saya salah satu di antara sekian juta orang Tuhan. Enggak. Kita nggak sadar bahwa Tuhan mengasihi saya secara personal. Kita menganggapnya Tuhan mengasihi semua orang, saya salah satu bagian kecil dari sekian juta orang. Jangan-jangan juga mungkin kelewat saya. Ketika kita betul-betul ngerti bahwa dia mengasihi saya, ketika Efesus 3 ayat 20 terjadi, misalnya gini, contoh ya, kan keinginan manusia ya, minta sedan, dikasihnya motor sama Tuhan. Kita akan bilang gini, terima kasih Tuhan, itu terbaik bagi saya, ngerti. Kalau enggak kecewa, transaksional sama Tuhan. Tuhan aku butuh rumah Tuhan, dikasih kos-kosan sama Tuhan. Kita akan bilang gini, terima kasih Tuhan karena ini yang terbaik bagi saya untuk saat ini. Karena kita mengerti kasih Tuhan lagi dibawa di dalam proses. Enggak gampang kecewa, dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Minta kesembuhan, dikasihnya baru tahun depan. Selama masa tunggu itu ngucap syukur terus. Tuhan engkau baik, engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau baik Tuhan, engkau dahsyat Tuhan. Beda toh. Karena apa? Kenal sama Tuhannya. Apapun yang terjadi, Tuhan engkau baik. Itu luar biasa. Makanya beda antara Petrus sama Yohanes. Coba lihat Markus 14. Markus 14. Orang yang agamawi, ya, orang yang hanya ikut-ikut Tuhan, ya hanya ikut-ikut aja gitu, ya nggak ngerti kasih Tuhan kepada hidupnya. Dia akan ngomong gini, dia akan selalu fokus kepada hidupnya sendiri. Saya udah mengasihi Tuhan, bukan Tuhan mengasihi saya. Agamawi jadinya. Jadi ngomongnya begini nih, ya Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku rajin ibadah kok. Aku bangun pagi, aku ikut Eva kok. Lihat nih, aku ikut ibadah kok, aku gak masalah. Itu orang memang pada ngawur-ngawur, aku gak masalah kok. Ayat 30, Yesus langsung bicara begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Beda sama Yohanes. Yohanes di kitabnya sendiri menulis tentang dirinya sendiri. Itu kalau kita baca, kalau kita nggak ngerti dan paham, kita akan, ini orang narsis banget sih gitu. Karena dia tulisnya begini, Yohanes 13 ayat 23, coba lihat. 6 kali loh dia tulis kayak begini di dalam kitabnya. Dia menulis kitab Yohanes kan. Dia tulis begini, Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, murid yang dikasihi Tuhan. Itu siapa? Itu dia lagi ngomong soal dirinya sendiri. Itu dia lagi ngomong soal dirinya sendiri. Betapa luar biasa dia ngerti bahwa Tuhan itu mengasihi hidupnya. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Beda. Yang satu fokus sama kasihnya kepada Tuhan, yang satu fokus kepada kasih Tuhan dalam hidupnya. Beda. Makanya kenapa ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya yang satu menjual, satunya menyangkal, yang lainnya kabur, yang satu-satunya hanya berdiri di depan kayu salib, hanya Yohanes. Nggak takut ditangkap. Ada kemungkinan besar ditangkap loh. Karena murid, dia nggak peduli. Makanya dia tulis Yohanes 3:16, betapa besar kasih Tuhan kepada kita semuanya. Makanya ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, bacalah kitab Yohanes, bacalah 1 Yohanes, 2 Yohanes, itu penuh syarat dengan kasih. Merubah kehidupan karena kenal sama Tuhannya. Mengenal betapa besar kasihnya dia kepada aku gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang aku terima, apapun yang dititipkan dalam hidupku, Tuhan baik. Ini adalah bentuk dari kasihnya yang dititipkan dalam hidupku. Oh dahsyat. Dia berdiri di depan kayu salib sampai sebelum Yesus mati di kayu salib. Yesus menitipkan ibunya, suruh tinggal sama dia. Makanya kitab Yohanes bukan synoptic gospel. Matius, Markus, Lukas, synoptic gospel, Injil yang mirip, yang serupa. Yohanes beda, Injil juga tapi beda sendiri. Karena penulisannya beda, penulisannya dari pengalaman kasih Tuhan kepada dia. Dan dari persepsi ibunya yang pernah tinggal sama dia. Oh dalamnya luar biasa itu kalau baca Yohanes. Murid yang dikasihinya. Itu yang dia tulis. Murid yang dikasihinya. Kisah Rasul 6 ayat 13, coba lihat.
Bapak Ibu, jangan terjebak di dalam tata ibadah. Ingat ya, agama diciptakan manusia. Di dalam agama itu ada tata ibadah, aturan-aturan yang dibuat sama manusia untuk datang kepada Tuhan. Tidak salah, tidak salah. Tetapi tidak bisa dipungkiri karena ciptaan manusia pasti ada kekurangannya. Di dalam organisasi, sinode, denominasi, itu semuanya pasti ada kekurangannya. Sikap kita apa? Hormati agama. Hormati sinode, hormati denominasi, hormati. Tapi jangan terjebak di dalamnya. Nih lihat. Kisah Rasul 6 ayat 13. Ini yang seringkali dilakukan sama manusia yang mencibir satu sama yang lain. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, ini waktu Stefanus mau dirajam sama batu dan akhirnya mati martir. Orang ini terus-menerus, ini kebohongan ya, fitnah, mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Yang dibawa tata ibadah, fisik, gedung gereja, organisasi, itu yang dituduhkan kepada dia. Makanya gak heran sampai hari ini banyak orang yang misalnya gini, gerejanya gak tepuk tangan sebelah sana, itu gereja kering gak tepuk tangan. Gereja yang tidak tepuk tangan ngasih tahu sama jemaatnya, itu gereja yang tepuk tangan tidak menghormati hadirat Tuhan. Gitu aja terus. Karena terjebak di dalam tata ibadah. Perhatikan ini baik-baik. Agama itu selalu akan berkutat di dalam reformasi tata ibadah. Baik. Kita memerlukan itu kok supaya rapih, teratur dan lain sebagainya. Seperti ini kita lakukan ini. Hormati. Tapi kalau terjebak di dalamnya kita gak akan bertumbuh. Setelah pulang dari sini, makanya saya selalu katakan ibadah jalan terus. Bukannya setelah doa berkat nanti disampaikan ibadah selesai, enggak, ibadah jalan terus dengan format yang berbeda-beda di semua tempat. Pengenalan akan Tuhan terus dalam prosesnya terus berjalan. Ini kita lagi di recharge di tempat ini. Reformasi tata ibadah, itu agama. Pengenalan sama Tuhan, itu akan mentransformasi karaktermu. Mengubah di dalam sini. Makanya setiap kali ada tata ibadah kan selalu ada meeting. Supaya lebih baik lagi, lebih baik. Dan baik. Ini pengalaman aja ya, saya cuma mau bagikan. Di dalam 21 tahun pelayanan saya, pelayanan mimbar, ya pastilah. Melihat, menyaksikan sendiri tata-tata ibadah yang salah ngomong, adalah. Salah prosesi, protokol, ada. Ini ada sebuah cerita aja. Kasian sebenarnya. Jadi worship leader, dia mulai ibadah kan biasanya kan semangat gitu ya. Salah ngomong, maksudnya saya tahu bener, cuman salah ngomong. Makanya terus direformasi tata ibadahnya. Ada training kan, makanya gitu. Satu hari ini worship leadernya bilang begini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan nih sebelum puji-pujian. Pastikan jangan malu-malu datang kepada hadirat Tuhan. Terus dia berdoa, Tuhan kami gak mau malu-malu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Waktu dia ngomong gitu dia langsung terdiam. Semua jemaat pada ketawa. Tiba-tiba ada suara di belakang, jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan. Gitu. Itu kan salah ngomong, kita ngerti maksudnya toh. Oh itu selama ibadah gak bisa ngomong, udah ngawur udah akhirnya. Karena merasa bersalah. Ada lagi seorang gembala sidang. Setelah saya selesai berkhotbah seperti begini, gembala sidangnya naik ke atas. Doa syafaat, doa berkat. Waktu sedang doa syafaat, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kirim Pak Billy ke sini. Tuhan, aku berdoa. Tuhan berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Langsung dia terdiam. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Salah ngomong. Waktu turun ke bawah, Pak mohon maaf ya Pak. Ya saya ketawa-ketawa aja, saya orang yang suka bercanda. Lucu juga ya Pak, memangnya saya Salomo Pak, istrinya banyak. Makanya di dalam sebuah organisasi, reformasi tata ibadah, hormati. Pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan itu dilakukan ketika nanti kita pulang. Di dalam rumah kita masing-masing, mesbah keluarga setiap hari. Itu yang terjadi. Saya tutup sama ini ya. Ada sebuah pelajaran yang penting dari Markus 8 ayat 22. Markus 8 ayat 22. Ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Kalau baca Alkitab, saya anjurkan untuk mulai melihat bahasa asli.
Karena seringkali penulis-penulis dari kitab-kitab ini tidak elaborate atau tidak menuliskan dengan lebih detail lagi. Makanya Yohanes katakan kalau ditulis semuanya nggak cukup. Bumi ini juga nggak cukup, karena begitu banyak. Dan banyak sekali pewahyuan hal-hal yang luar biasa di dalam Alkitab kita ini. Banyak jawaban-jawaban yang tersedia di situ. Markus 8 ayat 22 mengatakan begini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Pertanyaan saya, keinginan orang buta ketika berhadapan sama Yesus apa sih? Keinginannya, sembuhlah. Itu kan yang kita bawa sama Tuhan, sembuh. Itu yang kita bawa sama Tuhan. Saya punya keinginan nih Tuhan. Ini Yesus lagi ngajarin sesuatu. Ya, ditanya, udah lihat nggak? Ayat berikutnya coba dia ngomong gini. Ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Oke. Sebab aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Aku udah bisa lihat nih Tuhan, tapi kok tampaknya kayak pohon-pohon ya orang-orang ini ya. Nah ini, perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab kita, pohon itu adalah metafora daripada kehidupan manusia rohani. Makanya di Mazmur dikatakan, ia, orang itu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Manusia rohani digambarkan seperti pohon. Yang sedang terjadi di saat ini adalah sebelum keinginannya dikasih, kebutuhannya dijawab dulu sama Yesus. Kebutuhannya adalah apa? Pengenalan sama Tuhan. Di Alkitab kita ada dua kata di dalam bahasa asli, di dalam sebuah penglihatan. Yang pertama namanya blepo. Blepo itu artinya melihat dengan retina mata. Itu blepo, mata jasmani. Horao itu adalah melihat dengan mata rohani. Pengenalan akan Tuhan, itu horao. Yang dibukakan sama Tuhan adalah horaunya dulu. Kenal dulu sama Tuhan, itu maksudnya. Setelah itu, setelah dia lihat orang seperti pohon-pohon, metafora daripada orang rohani, baru ayat berikutnya dikatakan begini. Yesus ayat 25, meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang pertama bleponya dulu, habis yang pertama horaunya dulu, baru bleponya. Yang pertama rohaninya dibuka dulu, baru jasmaninya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, kenal dulu sama Tuhan. Kenali kasihnya yang paling mudah, paling aplikatif. Lakukan seperti Yohanes. Terima kasih Tuhan, setiap hari kasih-Mu cukup bagi aku. Dari situ saja kita akan dibawa ke dalam pengenalan yang lebih lagi sama Roh Kudus. Dan akhirnya ayat-ayat yang tadinya kita tidak ngerti, oh gini toh. Khotbah-khotbah yang kita mungkin sudah dengar, oh gitu toh maksudnya. Dibukakan sama Tuhan. Kenali dia dulu. Dan semua kebenaran dan arti kehidupan Tuhan akan berikan kepada kita. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa ini. Bukan sekedar kami mau mengenal Tuhan saja, tapi kami mau bertumbuh di dalam kasih karunia. Supaya perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami bisa mengerti Tuhan. Ketika kami melewati pergumulan hidup, kami mengerti. Kami tahu kenapa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana dan rancangan yang besar bagi kami, besar. Dan apapun yang melebihi akal dan pikiran kami itu Tuhan, itu betul-betul sesuai dengan perspektifnya Tuhan. Dan apapun yang terjadi, ketika kami mengenal Tuhan dengan baik, kami akan mengatakan Tuhan, Engkau setia, Engkau sangat setia. Terima kasih Yesus. Agama diciptakan manusia, Injil diberikan Tuhan. Agama adalah apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Tapi Injil adalah apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Agama adalah suatu pandangan yang baik, tetapi Injil adalah kabar baik. Agama mereformasi, tetapi Injil mentransformasi.
dan Injil penuh dengan kuasa. Bukakan mata rohani kami Tuhan pada hari ini, supaya kami mengerti betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, ketika kami mengerti ini dengan baik dan benar, kami akan makin mengenal Engkau dengan baik dan benar. Dan kami mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kadang-kadang memang tidak enak melawan kedagingan kami, tapi itu adalah jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang indah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan,